Lu Xiaolu sedang mengumpulkan uang. Rusa 9 warna muda ini sepertinya tidak tahu apa yang dibutuhkan, atau apa yang paling dibutuhkan. Qin Yichen menggosok kepalanya sambil terkekeh. Jangan tanya orang lain. Tanyakan pada hatimu. Perangkat itu hanya alat. Apa yang paling kamu butuhkan? Lalu cari perangkat yang paling bisa digunakan. Lu Xiaolu mengangguk. Tapi itu bukan karena beberapa kata Qin Yichen. Terkadang, dihadapkan pada pilihan hanya pada satu pilihan. Tidak ada yang bisa memutuskan apa yang paling dia butuhkan. Lu Xiaolu memang seperti itu. Qin Yichen bukan. Setelah sekelompok Dewa Iblis berterima kasih kepada Palu Gekian lagi, mereka juga pergi mencari tujuan mereka sendiri satu demi satu. Di kabinet utama, hanya Qin Yichen yang tersisa. Kaisar Kurcaci tidak mendesak, tetapi berkata sambil tersenyum, jika ada waktu, Anda tentu saja punya pilihan. Tetapi tidak terburu-buru, terkadang mengetahui apa yang paling Anda butuhkan adalah masalah besar. Pemahaman yang jelas. Qin Yichen mengangguk. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa setelah True Dragon masih ada, setidaknya 100 tahun untuk berkultivasi di bawah kursi kaisar. Bahkan jika tidak tertahankan untuk membuat Palu Gekian tak tertahankan, selama ribuan tahun, itu acak. Terlebih lagi, tak tertahankan untuk bisa berjalan ke pavilion 1000 Palu dan beribadah di bawah kursi kaisar. Palu Gekian juga sangat menyedihkan bagi Qin Yichen. Tetapi kemarahan yang menyedihkan tidak dapat mengubah fakta apapun. Jadi yang dapat dia lakukan adalah hidup hingga 10 tahun ini. Setelah 3 hari perenungan, Qin Yichen tampaknya memiliki jejak pemahaman yang jelas dan berjalan ke tirai tipis dari catatan itu. Gekian Hao tertawa di matanya, dan Qin Yichen masuk ke dalamnya, dan segera tahu betapa luasnya alam semesta di pengadilan ilahi naga sejati, dan betapa bangganya suku itu. Di rak buku, ada volume buku kuno di rak buku. Selain metode penyempurnaan tripod, ini lebih tentang tripod yang pernah menonjol. Dewa-dewa ini dapat dimasukkan ke dalam pavilion Qian Hao, jadi tampaknya mereka harus ditinjau oleh kaisar masa lalu dan diberi tepuk tangan. Buka buku kuno sekilas, bernama Macan Putih Batian Ding. Ding Zhuo adalah 4 kaki harimau. Ding Kou adalah harimau yang berteriak di langit. Ada garis-garis harimau di permukaan Sending, yang tampaknya mampu menampung niat membunuh yang tak ada habisnya. Saat keluar. Pada saat itu akan menunjukkan kegilaan auman harimau. Mengikuti halaman belakang adalah proses penempaan, kehidupan pemalsu, dan bahan yang dipalsukan. Uraiannya sangat detail. Pasalnya, diharapkan keturunan yang berkunjung di masa mendatang dapat memahami sepenuhnya kerja keras mereka sebelumnya dan mempelajari semua ilmunya. Dengan membaca kitab leluhur, kita mengetahui isi hati leluhur kita. Qin Yichen dengan keras kepala menahan suasana hati yang berat dan melihat halaman demi halaman dengan hati-hati. 5 tahun terakhir telah menjadi titik balik terbesar bagi saya, karena Dwarf Rache hampir memuat semua senjata dunia. Itu adalah pembuat perangkatnya. Sebagai pencipta, sudah sewajarnya ia mengetahui benda ciptaan secara detail, mengetahui daya guna benda, mengetahui kelebihannya, bahkan mengetahui titik lemahnya dan kegunaannya. Kekuatan mengerikan apa ini? Ketahuilah bahwa orang langit dan bumi dapat berjuang atau berjuang untuk pembangunan dan kelangsungan hidup. Di mana kita bisa menyingkirkannya? Bicara saja tentang pertempuran, harta senjata-senjata. Seberapa besar pengaruhnya terhadap kekuatan dan kemenangan kedua belah pihak. Jika kekuatan ini dapat dikendalikan dan pemahaman yang jelas dapat sepenuhnya dikendalikan, peningkatan seperti apa yang akan dimiliki Qin Yichen? Jadi Qin Yichen juga membencinya. 10 tahun terlalu singkat. Tapi seperti Palu Gekian, mereka jelas terpisah satu sama lain dalam jumlah tahun yang tak terbatas. Senior-senior bersatu kembali dan bisa minum dan berbicara, tetapi hanya memiliki segelas anggur berangin ketika mereka naik ke Qian Hao Ge. Karena Qin Yichen dan Dwarf Emperor tahu, mengeluh tidak ada gunanya, hanya berjuang untuk siang dan malam. Qin Yichen terbenam di lautan yang dilestarikan oleh Qian Hao Ge, dan roda bulan berputar setiap hari. Meskipun kecepatan aliran waktu dan ruang dapat diubah dengan kekuatan besar, juga sulit untuk menghentikan toren langit dan bumi. 3 bulan kemudian, Yao Tian baru saja meletakkan buku kekuatan monster racenya, tetapi mendengar tawa licik dari belakangnya. Wanita, bagaimana kamu belajar? Yao Tian menoleh dan tidak melihat sumber suara, karena perbedaan ketinggian antara kedua sisi menentukan bahwa dia harus menundukkan kepalanya. Senior, Yao Tiangong tertawa, luas dan mendalam. Ini adalah evaluasinya terhadap Qian Hao Ge. Anda tahu, ini hanyalah tanah suci di pengadilan Dewa Naga Sejati. Orang yang memiliki pemurnian secara alami memiliki ramuan pil, pemurnian dewa, pemurnian tubuh, pemurnian seni bela diri, dan banyak surga surgawi. Dan ini hanyalah pengadilan alam semesta naga sejati. Yao Tian tiba-tiba merasa bahwa mencoba mencari kekuatan True Dragon dengan imajinasinya yang mandul merupakan pelanggaran terhadap True Dragon itu sendiri. Apa yang kamu katakan tentang senior? Palu Gekian memandang Yao Tian dengan penuh senyuman, membelai jalan napasnya. Tidak ada. Lihat dirimu. Lao Su menganggur itu semua membosankan.
Di mana Yao Tian berani melihat lagi. Palu Gekian tiba-tiba terkejut. Boneka perempuan. Saya memikirkannya. TSK. Awalnya masalah sepele. Juga selama bertahun-tahun yang lalu sudah lama sejak True Dragon masih ada di sini. Apakah itu hal dari generasi ayah atau kakek Laozi? Apakah itu benar? Generasi kakek. Ada boneka bayi True Dragon Rache pada waktu itu. Datang dan tanyakan pada saya kakek dan katakan bahwa dia ingin membuat gaun terindah di dunia dan memberikannya kepada orang kesayangannya. Boneka kecil itu juga mengatakan bahwa dia ingin orang yang dia suka memakai pakaian yang dia tenun dengan tangannya sendiri. Pemandangannya sangat besar. Dan dia berkata ketika saatnya tiba, harus mengundang saya kakek untuk minum. Saat itu, boneka kecil lainnya menggodanya. Kenapa kamu tidak memetik bintang di langit? Berikan padanya. Boneka kecil itu mendengarkan, dan benar-benar melakukan ini. Palu Gekian menghela nafas. Baru nanti, saya pikir jika ayah minum segelas anggur pernikahan itu, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Pada saat ini, Yao Tian sudah sangat bagus. Air matanya jatuh di pipinya yang indah. Bibir sandalnya sedikit terangkat, dan dia tersenyum. Ini hal kecil yang kuno, senior masih ingat. Palu Gekian menyeringai. Naga sejati adalah 1.000.000 tahun untuk seorang patriark. Tetapi itu bukan 1.000.000 tahun dan dia akan mati. Yao Tian menggigit bibir sandalnya dan Palu Gekian ingin menembaknya di pundaknya. Dia akhirnya berhenti. Membawa palu kecil dan berjalan berdampingan. Boneka. Di dunia ini, banyak hal bisa menjadi yang pertama. Dan bahkan yang pertama. Benar, tapi ada beberapa hal. Tidak ada yang pertama. Bahkan yang pertama pun tidak. Akhirnya, tawa Tuan Dwarf Emperor menghilang. Hahaha, jangan masuk hatimu. Aku bosan terlalu lama, katakan gosip itu saja. Waktu berlalu. Meskipun roh primordial Qin Yichen lebih kuat setelah pembaptisan 100 langkah. Tetapi di hadapan koleksi besar Qian Haoge, itu juga hanya dalam hitungan detik. Seperti emas. Kecuali koleksi Ding, Tungku, 18 senjata, semua jenis pintu, semuanya terlibat. Kadang-kadang Qin Yichen akan berkonsultasi dengan Kaisar Kurcaci. Lebih banyak waktu. Tetapi dia akan membuka buku Tao yang disempurnakan dan melihat lebih dekat kuali raksasa Kitian itu. Dalam 5 tahun terakhir, pengetahuan Qin Yichen telah meningkat pesat, dan bahkan Kaisar Iblis Ningyu telah disingkirkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjelajah rajutan, karena di matanya, harta tingkat Kaisar Iblis ini terlalu kasar, ada terlalu banyak kekurangan.